Untung dengan anak-anak yang kita sebelumnya tadi sudah lihat, bagaimana update dari kasus pembunuhan Angelin. Sudah ada rekan Marshalina kita dari Bali. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih ada respon-respon yang menganggap, netizen ini menganggap bahwa pekerjaan polisi ini dinilai cukup lambat untuk menangani kasus pembunuhan dari Angelin. Sedangkan sudah satu orang ditetapkan menjadi tersangka. Kemudian itu ada ibunya juga dari Angelin yang sampai saat ini masih terus diperiksa. Nih seperti yang dikatakan, begitu banyak yang ikut campur kasus Angelin. Peduli pada anak-anak atau kasus ini heboh dan Angelin cantik. Kemudian juga ada yang menyatakan kasus Angelin menjadi sorotan dunia. Pak Roni Sompi, Kapolda Bali, jangan mempermalukan kepolisian Indonesia. Tadi juga dari Pak Kapolda Roni Sompi menyatakan masyarakat harap bersabar, katanya. Jadiin Agus saksi mahkota di kasus Angelin. Ini bukti nyata kalau penyidik masih mengandalkan pengakuan. Pengungkapan kasus Angelin terkesan lamban. Semoga pihak yang berwenang jujur dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian masih banyak lagi nih, ada yang lain cukup lambat menangani kematian Angelin. Polisi harus serius untuk mengungkap kasus ini. Oke, untuk melihat pengungkapan dari kasus pembunuhan Angelin sudah ada Marshalina kita di Bali untuk memberikan perkembangan terkini. Silakan Marshalina. Silakan Marshalina. Iya Andini, jika kita berbicara mengenai kasus kematian dari adik kita Angelin, tentunya saat ini menjadi pembicaraan publik, bahkan bukan hanya masyarakat Indonesia saja, namun juga sudah sampai ini mencakup ke luar negeri pun juga ini membahas mengenai kasus kematian Angelin. Dan untuk sampai saat ini proses pengembangan penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihak Polda Bali dan juga Polresta Denpasar, karena hingga saat ini untuk kasus ini ada 2 kasus yang ditangani. Mulai dari Polda Bali ini menangani mengenai kasus penelantaran anak, sedangkan untuk Polresta Denpasar ini lebih menangani terkait dengan kasus pembunuhan Angelin. Dan untuk kasus pembunuhan Angelin ini sudah ditetapkan tersangka, yakni tersangka AG. Ini adalah mantan pembantu rumah tangga dan juga yang mengurus ayam-ayam ini di rumah ibu angkat Angelin. Sedangkan untuk kasus penelantaran anak saat ini sudah langsung melibatkan ibu angkat Angelin, yakni M, yang status hukumnya saat ini sudah sebagai tersangka. Dan untuk proses penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihak Polda Bali dan juga Polresta Denpasar. Dan saat ini pun tim penyidik masih terus melakukan saat ini tim penyidik pun juga masih terus menanyakan ke beberapa saksi. Bahkan untuk kasus penelantaran anak ini sudah mencapai 23 saksi yang diperiksa oleh tim penyidik. Namun untuk kasus pembunuhan Angelin hingga saat ini sudah mencapai 28 saksi yang diperiksa oleh tim penyidik. Bahkan untuk hari ini saja ini sudah ada 1 saksi lagi nih sebagai saksi terperiksa, yakni adalah AA, di mana AA ini sebagai perantara yang waktu itu sempat tersangka AG ini dikenalkan kepada tersangka M untuk bekerja mengurus ayam-ayam dan juga mengurus rumah ibu angkat Angelin ini. Tadi tersangka AA sudah tiba di Polda Bali sekitar pukul 5 subuh. Sekitar pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kemudian juga ini langsung dibawa oleh tim booster dan dalam proses pemeriksaan terkait dengan kasus penelantaran anak. Mengapa AA ini diperiksa dalam kasus penelantaran anak di Polda Bali? Karena pernyataan AA ini yang mengatakan bahwa sempat melihat pada saat tersangka M menyeret Angelin waktu di rumah tersangka M ini. Tidak hanya itu, bahwa ada beberapa saksi lainnya. Jika kita berbicara mengenai kasus penelantaran anak ini, Andini, ada beberapa saksi lainnya seperti ada Frankie yang saat ini juga sudah diperiksa kemarin. Terus tidak hanya Frankie namun juga ada Lauran, kemudian juga ada Juliet dan juga ada Handono. Bahkan Handono saat ini masih diperiksa di Polresta Denpasar dan Handono ini adalah Handono bersama juga dengan istrinya ini sempat tinggal di rumah atau menjadi kos atau dia ngekos waktu itu ya di rumah tersangka M. Dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Polresta Denpasar. Tidak hanya itu, bahwa untuk tersangka M sendiri ini sudah berganti-ganti kuasa hukumnya. Waktu itu sempat ada kuasa hukum dari Denpasar Bali, kemudian juga ada beberapa kuasa hukum sempat diganti. Namun ternyata sekarang sudah ada kuasa hukum baru lagi nih untuk tersangka M, yakni Hotma Sitompul, yang saat ini juga
selalu mendampingi tersangka M dalam proses penyelidikan dan juga khususnya dalam proses pemeriksaan beberapa waktu terakhir ini. Bahkan ternyata ini ada satu kuasa hukum lagi, ini kuasa hukum Hotman, dan saat ini kuasa hukumnya pun juga terhadap kuasa hukum tersangka AG. Jadi saat ini pun juga sudah memiliki ada kuasa hukum khususnya untuk tersangka M dan juga tersangka AG. Namun yang pasti bahwa tim Inavis pun saat ini masih terus melakukan penyelidikan dan juga identifikasi di TKP tempat kejadian perkara untuk mencari jejak-jejak kembali, mencari bukti-bukti lain untuk menguatkan apakah benar ada tersangka lain karena ada indikasi tersangka lain dalam kasus pembunuhan Angelin. Namun yang pasti kami masih akan terus menginformasikan siapakah tersangka lain di balik kasus pembunuhan Angelin dan juga apa sebenarnya motif. Tentunya kita di sini ingin mencari tahu apa sebenarnya motif dari pembunuhan Angelin ini. Untuk sementara demikian dari Denpasar, Bali. Andini, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, Marshalina kita dari Denpasar, Bali. Ini tim pengacara yang bergabung tadi yang disampaikan oleh Marshalina kita. Untuk pengacara dari tersangka AG ada Hotman Paris Hutapea. Kemudian untuk tersangka M, ibu angkat dari Angelin, ada Hotma Sitompul. Jadi ini pengacara-pengacara yang cukup terkenal di bidangnya. Dan kita lihat nih saat ini kita ingin menanyakan bahwa dari pengacara AG sendiri menyatakan bahwa sebenarnya pernyataan dari AG itu bisa dijadikan alat bukti yang sah. Kita sudah terhubung dengan pengacara dari AG, dari Haposan Sitompul, Haposan Sihombing, maaf Mas Haposan Sihombing, apakah Anda bisa mendengar dengan saya dengan baik? Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam, ini Anda lagi di Medan ya katanya Mas Haposan ya? Ya, saya pasca Indonesia Lions Club tadi pagi saya ke Medan. Saya sekarang berada di Parapat. Oke, Mas Haposan. Kebetulan saya harus mengikuti acara pernikahan adik saya nanti tanggal 26, Mbak. Iya, langsung saja Mas Haposan. Ini Anda, kami membaca pernyataan bahwa sebenarnya waktu itu tersangka AG menyatakan bahwa pembunuh sebenarnya adalah ibu angkat dari Angelin. Dan Anda menyatakan ini harusnya menjadi bisa alat bukti yang sah. Dan ini dari lie detector sendiri juga menunjukkan bahwa pernyataan tersebut benar adanya. Tanggapan Anda? Ya, berdasarkan pasal 184 KUHP, yang termasuk dengan alat bukti itu adalah keterangan saksi. Dalam hal ini klien kami tersangka AG sudah menyatakan di dalam berita acara pemeriksaan pada tanggal 17 dan pada tanggal 20 Juni yang menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap adik kita Angelin. Justru yang melakukan tindakan pembunuhan terhadap adik kita Angelin adalah ibu angkat daripada Angelin yang bernama MM. Demikian, Mbak. Nah, apakah juga benar katanya kalau misalnya MM itu kerap mengintimidasi AG ketika pada saat itu statusnya masih diperiksa ya, pada saat itu menjadi saksi ketika masih terus diperiksa di kantor polisi, kerap menerima intimidasi dari MM, Mbak. Betulkah begitu, Pak Haposan? Jadi berdasarkan keterangan daripada tersangka AG saat saya mendampingi pemeriksaan di tanggal 10 dan di tanggal 13, saya pada waktu itu mendampingi tersangka kelihatan sangat tertutup dan ketakutan, dan pada saat dimintai keterangan, saya melihat dan menganalisa keterangan daripada tersangka itu belum merupakan keterangan yang sebenarnya, karena dia menyatakan dia melakukan pemerkosaan, dia melakukan pembunuhan, akan tetapi dia menerima ancaman daripada MM, yaitu terutama pada tanggal di mana dia mau dikeluarkan oleh ibu MM dari rumah tersebut. Di sana waktu itu anjing daripada MM ini tiba-tiba ribut. Ibu MM marah, "Kamu pukuli anjing saya ya, kamu akan saya lapor polisi." Dia tiba-tiba masuk ke kamar, ternyata dia mengambil kelewang, ditodongkan ke lehernya. "Kamu jangan membuka rahasia, kamu mati apa saya mati atau kita sama-sama mati." Artinya begini, kalau benar dia pelaku sendiri, apa mungkin ada orang lain mengancam dia? Kalau ada yang mengancam dia, berarti ada orang lain yang mengetahui. Itu untuk BAP tanggal 10 dan tanggal 13. Baik. Nah, di tanggal 16 dilakukanlah tes kebohongan terhadap tersangka AG, dan selanjutnya di tanggal 17 tiba-tiba tersangka AG ngomong secara pribadi kepada saya sebelum di BAP menyatakan, "Pak Haposan, saya tidak pernah melakukan tindakan yang keji membunuh adik Angelin."
Baik, yang melakukan oke. pembunuhan adalah Ibu MM. Demikian, Mbak. Baik, oke. Jadi kita dari keterangannya Ibu angkat Angelin lah yang membunuh dari Angelin. Kalau dari keterangan tersangka AG. Terima kasih banyak. Ya, betul, Pak betul, Mbak. Haposan Sihombing, pengacara dari tersangka AG. Dan pemirsa, kami tinggalkan dulu sejenak update terkini dari